selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para orang tua di seluruh Indonesia ya. Terima kasih sudah bergabung di acara ini, acara online talk show Parental Burnout. Apa sih itu parental burnout ya? Nah, coba nanti kita sama-sama lihat ya, sama-sama dengar, sama-sama belajar. Hari ini hari Rabu 23 Oktober 2020. Nah, talk show malam hari ini diselenggarakan kerjasama antara Rumah Dandelion dengan Wahana Visi Indonesia. Kalau tadi mungkin ada yang baru bergabung ya, Papa, Mama baru bergabung di dalam Zoom ini, kita mau mungkin tadi belum sempat lihat ya, ada beberapa video nih perkenalan tentang Wahana Visi, perkenalan tentang apa itu Rumah Dandelion. Nanti kita akan coba tanya langsung ya dengan narasumber yang akan menjadi apa ya, menjadi narasumber ya dalam talk show malam hari ini. Oke, tanpa lama-lama, saya mau memperkenalkan diri dulu. Selamat malam, nama saya Saskia Rasita Indasari, tapi biasa dipanggilnya dengan Ica. Jadi saya dari Kupang. Nah, jadi kalau mungkin yang ada di Pulau Jawa, di Indonesia bagian Barat, nah saya 1 jam lebih cepat ya dari papa mama sekalian, teman-teman semuanya. Dan juga mau menyapa nih, kayaknya ada teman-teman juga yang dari Papua ya. Selamat bergabung juga untuk teman-teman, senang sekali. Semoga malam ini kita bisa sama-sama sharing, sama-sama curhat. Dan malam ini apa ya? Ini tuh kayak space atau ini ruang yang aman untuk para orang tua. Malam hari ini boleh saling curhat ya, boleh saling bertukar, terutama para narasumber nanti bisa saling bercerita tentang kegalauan-kegalauan orang tua lah ya di masa-masa pandemi ini. Jadi ini area yang aman, kita mau berbicara dari orang tua untuk orang tua, gitu ya. Jadi santai-santai saja, mau ambil minuman, mau ambil snack, atau sambil makan malam dengan keluarga, sambil dengerin ini juga boleh banget. Pokoknya santai, tapi juga tetap bisa fokus dengerin. Nah, aku mau panggil, ada narasumber yang pertama. Nah, tadi kalau sempat lihat videonya ya, ada video tentang Rumah Dandelion. Nah, siapa ya kira-kira ya? Kita mau panggil satu Mbak atau Kakak ya. Saya panggilnya Kak Astrid. Kita mau panggil ada Kak Astrid Elizabeth Peter, MC psikolog. Ya, kita mau tampilkan dulu mukanya. Apakah sudah ada di sini, Kak Astrid? Halo, sore Ica. Oke, halo Kak Astrid. Selamat sore, selamat malam juga ya Kak. Ini kalau di Indonesia bagian tengah dan timur sudah mulai malam. Oh iya, baik. Selamat malam. Iya ya, selamat sore, selamat malam Kak Astrid. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, tadi Rumah Dandelion, Kak Astrid ini siapa sih? Nah, Kak Astrid adalah seorang psikolog pendidikan. Kak Astrid lulus dari Fakultas Psikologi ya, Universitas Indonesia. Lalu juga Kak Astrid adalah co-founder dari Rumah Dandelion. Nah, Kak Astrid boleh nggak ya Kak, tadi mungkin ada yang baru bergabung, Kak Astrid boleh cerita sedikit, apa sih Kak Rumah Dandelion itu? Rumah Dandelion itu adalah pusat aktivitas dan pusat pendidikan keluarga untuk jadi kita punya pendidikan keluarga dari mulai parents-nya, kelas parents-nya ada, kemudian kelas anaknya. Kalau Rumah Dandelion biasanya yang udah sering kedengeran adalah kelas bayinya gitu ya. Kelas bayi dari 6 bulan sampai 4 tahun ada. Kemudian kita juga ada program-program misalnya untuk pendidikan keluarga lah ya gitu. Oke. Oke, thank you Kak Astrid. Nah, kalau aku pernah baca tuh ada temanku juga yang kayaknya anaknya juga di Rumah Dandelion ya, itu dipanggilnya tante ya, biasanya tante Astrid, tante. Iya, dipanggilnya tante. Karena posisinya kita sebagai partnernya orang tua, temennya mama papa gitu. Oh gitu. Berarti kalau malam ini bebas tugas dulu ya, Kak Astrid panggilnya bukan tante ya, aku panggil kakak boleh ya? Tolong dong jangan tante ya di sini ya. Jangan ya. Karena kita satu rekan ya, semua di sini kan orang tua, orang dewasa ya, para pendampingnya anak-anak. Nah, Kak Astrid juga punya seorang anak ya Kak ya, usianya 4 tahun, masih usia early child juga ya, usia dini ya Kak ya. Gitu, laki-laki ya Kak ya. Betul. Iya. Nah, jadi ini betul-betul from parents to parents ya, betul-betul ngobrol-ngobrolnya dari orang tua untuk orang tua. Oke, thank you Kak Astrid. Stay dulu ya Kak videonya. Kita mau panggil yang kedua nih. Nah, kalau teman-teman, apa mama nih lihat ada di poster,
mungkin ada yang udah familiar ya, ini mukanya cukup familiar ya. Aku mau panggil, ada Kak Ciska Baker. Halo Kak Ciska, selamat sore, selamat malam. Halo, apa kabar semua? Apa kabar Ica? Apa Halo kabar Kak, Mbak Astrid? baik. Sehat semuanya di sana Kak? Puji Tuhan sehat, Sehat sehat-sehat ya. semua. Oke, kalau Kak Astrid berarti di Jakarta ya tadi ya? Kak Astrid tinggalnya Di Jakarta. Jakarta ya. Kalau Kak Ciska, di mana Kak tinggalnya saat Betul. ini? Iya, di Jakarta aku. Oh, di Jakarta juga ya. Oke, sehat-sehat semuanya Kak ya, walaupun PSBB tapi tetap semuanya semangat, tetap semuanya tetap jaga Yes, kesehatan ya. Hehe. benar. Oke, nah aku mau perkenalkan ya Kak Ciska ini. Kak Ciska adalah seorang public figure ya Kak ya, seorang public figure dan Kak Ciska juga lama berkecimpung di dunia broadcasting dan kalau sekarang kan orang dari radio juga masih tetap hidup ya saat ini ya, tapi ada yang versi Mm-mm, digitalnya kan mm-mm. lewat podcast nih ya. Nah, Kak Ciska Iya. juga Kak Ciska dengan temannya membuat Mm-mm. podcast judulnya Kongko Bareng. Jadi teman-teman Rumah Dandelion juga setahu aku punya podcast ya. Jadi ada Rumah Dandelion, ada Oh, podcastnya oke. Kongko Bareng. Ya teman-teman semua di sini bisa Ah, langsung lihat ya di Spotify atau di semua platform digital. Cari kalau mau cari apa ya, cari sumber-sumber belajar atau sumber-sumber buat denger-dengerin asik sambil masak atau sambil nemenin anak, sambil ngomong anak. Nah bisa ke podcast-podcast kedua iya, podcast ini ya, bisa langsung cari. Terus juga Kak silakan. Ciska, Kak Mm-mm, Ciska nih ibu juga dari 3 anak ya Kak ya, mm-mm, mm-mm. udah 3 anak. Usianya berapa aja Kak Ciska? Yang paling gede usianya 8 tahun, adiknya 5 tahun, terus yang paling kecil itu 2 tahun. Hmm. Tiga-tiganya perempuan, tiga anak Wow, perempuan. rame ya Kak di rumah ya pasti ya. Hah? Bukan lagi. Lagi ya. Jadi Seru kalau lah pokoknya. jadi kalau Kak Astrid anaknya laki-laki, kalau Kak Ciska nih perempuan. Jadi mungkin ada sudut pandang yang menarik juga ya karena dari sisi orang tua Oh, dengan anak laki-laki, orang tua dengan pasukan perempuan ya, gitu. Dan juga Kak Ciska, mm, kalau di sini teman-teman punya apa Instagram gitu bisa lihat ada dengan teman-temannya ya, ada 2 temannya. Kak Ciska punya apa ya, punya bikin mungkin itu apa ya Kak, komunitas atau bikin kalau bisa, bahasa ya. sekarang kayak geng Iya, ibu-ibu gitu ya. komunitas sih. Iya, rencananya memang maksudnya adalah kita mau membangun komunitas dan network dari ibu-ibu Hmm. yang kita tahu banget memang sejatinya semua perempuan tuh emang kayaknya terlahir buat multitasking, terlebih Hmm. lagi kalau seorang ibu ya, punya anak, punya pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab lain, apalagi kalau ibu bekerja, tambah lagi juga sebagai istri. Jadi intinya mau jadi kayak safe space lah buat sesama mami-mami di luar sana gitu yang Hmm. pengen sejenak mungkin beristirahat dari semua rutinitasnya yang nggak ada habis-habisnya untuk mendapatkan me time-nya karena tiga mami kece itu salah satu misinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mami-mami punya me time yang berkualitas Hmm. untuk diri sendiri dan juga ini bentuk pengejawantahan kita akan semangat women support women juga sih sebenarnya gimana Hmm. caranya kita saling Hmm. mendukung perempuan untuk bisa aktualisasi diri, bahkan juga untuk mencetak prestasi, atau Hmm. hanya sekedar untuk menjadi teman curhat aja. Hmm. Oke, wah berarti memang nggak kebetulan ya. Tadi kalau Kak Astrid dengan Roma dan Delini juga punya concern jadi partner Mm-mm, ya, jadi rekannya orang ya, tua, jadi support apa ya, jadi support sistemnya juga buat orang tua. mm-mm, Nah juga ternyata bener, apa 3 mami kece ini ya, ya, kalau apa sih tuh kalau bukan hashtag ya apa kalau di IG-nya tuh namanya 3 mami kece. Nah ini ternyata mau mm-mm, jadi support system juga ya kak ya, khusus untuk iya, para ibu ya, para benar. mama-mama di luar sana. Benar-benar. Karena kita Wow. sih tagline-nya bilangnya dan ini kita yakini banget, aku yakin semua juga setuju. A Hmm. happy family starts with a happy mommy. Jadi kalau maminya Hmm. happy, niscaya keluarganya juga happy. Ya Oke. nggak, Kak Astrid? Value-nya Rumah Dandelion itu loh, happy child comes from happy family. Nah, pas Oh, kita. mungkin nanti bisa Pas kolaborasi ya. banget. Iya. Oke. Nah, Kak Ciska kalau gitu Kak, tadi terkait dengan as a parents ya sebagai orang tua,
boleh nggak sih Kak cerita, mungkin juga banyak cerita dari ibu-ibu di luar sana ya, orang tua di luar sana. Sebetulnya kalau Kak Ciska sendiri suka dukanya ya di masa-masa selama pandemi ini lah ya Kak, harus anak belajar dari rumah, apalagi di Jakarta kayaknya mostly masih belajar dari rumah ya, Iya. gitu. Gimana sih Kak suka dukanya, boleh diceritain nggak sih yang dialamin Kak Ciska dan pasangan? Ya aku rasa sih mungkin kurang lebih sama sih dengan semua parents lain gitu ya, yang udah dari bulan Maret ya kita mulai berjibaku kan dengan rutinitas online school. Ya bisa dikatakan proses sih dari di awal gitu yang bener-bener buta banget, keder banget. Mungkin sampai level kebingungan lah waktu itu, sampai akhirnya nemu lah ritme yang pas buat saya sendiri, buat anak-anak, buat suami, sampai akhirnya sekarang kayak udah mulai lagi di titik aduh nyampe kapan ya gitu. Emang naik turun sih sebenarnya prosesnya. Cuman mungkin satu pelajaran yang aku petik sih memang usahakan sebaiknya aja lah gitu. Usahakan emang semampunya kita, sebaiknya kita, sesuai dengan kapabilitas dan waktu yang kita miliki, karena pada intinya yang penting berangkat dari rasa sayang kita sama anak, kepedulian kita sama anak, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Cuman kalau memang ternyata tidak sesuai dengan apa ya target yang dicanangkan, either itu oleh guru, sekolah, atau kita sendiri, ya udah nggak apa-apa juga, it's not the end of the world. Aku udah sampai taraf itu sih sekarang. Ya udahlah kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Oke. Nah ini Kak, aku masih Kak Ciska ya, aku penasaran ya. Mungkin Kak Astrid juga kan sebagai ini ya, anak udah mulai sekolah kayaknya ya, Kak, anaknya Kak Astrid juga ya. Waktu itu udah mulai usia apa? Betul. TK ya kan? Iya. Udah mulai. Nah kalau sebagai TK. TK ya, sebagai ibu apa ya, sumber stres atau challenge lah ya dikatakan. Ini bukannya mau jadi kita melo gitu enggak sih ya, tapi paling nggak apa sih challenge kalau di situasinya Kak Ciska gitu ya, Kak Ciska dulu. Apa sih konteks apa sumber stresnya yang saat ini masih berusaha untuk dikelola, Kak? Masih berusaha untuk di-manage gitu. Ini siapa, aku ya? Iya, Kak Ciska. Oh, oke. Halangan utamanya ya mungkin memang membagi waktunya kali ya. Karena kebetulan kan aku juga bekerja, aku ibu bekerja, dan ada beberapa tanggung jawab tuh kalau dalam pekerjaan yang kita tahu tuh ada yang namanya deadline, ada yang namanya revisi kesekian, revisi 2, revisi 3, revisi final fix banget, revisi final fix tinggal print, nggak habis-habis kan ya. Sementara dari sisi anak-anak juga nggak habis-habis segala hal. Memang kadang-kadang bisa overwhelm sih. Oke, kayaknya bukan kadang-kadang, tapi most of the time tuh rasanya emang overwhelm gitu. Jadi kadang-kadang memang harus diingat, oke, satu-satu delegasi, tag team bareng suami, yang kayak gitu-gitu memang kadang-kadang kalau lagi dalam panic mode on suka lupa kan. Jadi ambil waktu tenang dulu sejenak, ingat sebenarnya bisa kok nih dikelola gitu. Asal ingat aja gitu dengan support system yang kita punya, dengan apa ya, dengan sebenarnya semua orang di luar sana nggak setinggi itu ekspektasinya, mereka juga mengerti karena kan kita semua menjalani sama-sama kan sebenarnya kondisi pandemi ini kan semua juga menjalani gitu. Jadi aku rasa sebenarnya level maklum orang-orang juga cukup tinggi lah saat ini. Jadi mungkin kadang-kadang dari akunya sendiri nih udah keburu yang aduh ini banyak banget yang mesti dikerjain ya, ini nanti kurang sempurna nih hasilnya. Kadang-kadang hal kayak gitu bisa kalau udah keburu merasuk itu ke pikiran kita bisa agak menggerus lah gitu ya rasa percaya diri dan rasa nyaman gitu secara emosi yang kadang-kadang ya bisa berimbas pada ekspresi emosi kita sama orang-orang di rumah palingan kayak gitu. Cuman kayak aku bilang proses di awal tuh lumayan keder banget, cuman sekarang udah mulai dapet lah ritmenya, tektokannya gimana sama suami dan segala sesuatunya. Oke, wow, thank you Kak Ciska sharingnya. Nah, aku tadi ada satu kata yang Kak Ciska sempat sebut ya, overwhelm gitu ya. Overwhelm tuh kayak terbanjir gitu, kayak kelelahan gitu ya, kayak terlalu dipenuhi Too gitu ya. much. Too much Yeah. gitu, too much. Nah, ini sebetulnya aku juga mau tanya sih sama Kak Astrid ya, Kak. Sebetulnya Kak, kan banyak juga nih para parents gitu ya yang cerita, aduh aku tuh kayaknya udah ngerasa terlalu berlebihan atau ngerasa terlalu overwhelmed ya dengan situasi ini karena ada hal-hal yang ya pokoknya di luar dari rencana dan sebagainya gitu. Nah itu sebetulnya Kak Astrid
merasa overwhelmed ya sebagai ibu, sebagai orang tua. Padahal kan mengasuh anak itu tugas, masih bukan tugas ya, mengasuh anak itu adalah kan peran yang dimiliki oleh orang tua ya. Nah, kira-kira merasa overwhelmed, merasa too much gitu, itu wajar nggak sih Kak gitu? Kalau ditanya wajar atau enggak, parenting is hard. Parenting is very hard. Harus kita akui lah gitu. Maksudnya ketika kita memutuskan, gini deh, sebenarnya dalam proses mengasuh anak, yang bisa kita kontrol itu sedikit sekali. Kita mulai kapan kita mengandung anak, kita tidak bisa kontrol. Maksudnya kalau secara alami gitu ya, kita nggak tahu kapan dikasih gitu ya. Mau lahiran, nggak tahu kapan dia mau keluar. Di luar kontrol. Lahiran cara apa, juga kadang di luar kontrol. Kesehatan anak setelahnya juga di luar kontrol. Gitu. Jadi banyak sekali hal dalam proses parenting itu di luar kontrol gitu ya. Kita hanya bisa ya tadi seperti kata Kak Ciska, lakukan yang kita bisa gitu. Sudah sampai tahap begitu gitu kan ya. Ditambah lagi situasi sekarang, ya ampun coba deh kalau misalnya disurvei dari 1.000 orang di luar sana gitu ya, yang kepikiran kita akan hidup di zaman pandemi berapa orang ya gitu. Beneran out of our control gitu dalam situasi seperti ini. Jadi kalau merasa overwhelmed, aku rasa itu hal yang sangat wajar ya, terutama dalam situasi sekarang. Nggak usah dalam situasi spesial aja menjadi orang tua itu bisa menjadi sangat overwhelmed. Apalagi ketika dalam situasi tidak terduga seperti sekarang. Gitu. Jadi menurut aku sangat wajar sih merasa overwhelmed. Berarti ya apa namanya itu hal yang tadi kalau kata Kak Ciska, ini bukan hanya kalau merasa overwhelmed itu Anda tidak sendirian gitu ya Kak ya. Banyak orang alone banget. Iya ya. Nah, tadi terkait dengan ini Kak, dengan topik juga kita hari ini ya tentang parental burnout ya. Sebetulnya ini terkait dengan tadi itu ya overwhelmed. Sebetulnya boleh nggak sih Kak Astrid diceritain ya apa sih sebetulnya parental burnout itu gitu. Dan ciri-cirinya apa nih ketika itu wajar, itu suatu hal yang wajar kita ngerasa overwhelmed, tapi sampai di mana ini kita mulai harus aware nih gitu. Ini kita udah mulai burnout gitu. Jadi burnout itu adalah bahasa gampangnya next level dari stres. Jadi burnout itu spesifik ketika kita stres secara jangka panjang dan overwhelmnya udah stres ditambah situasinya terus prolong gitu, panjang gitu jangkanya. Itu kita bisa mengalami yang disebut burnout. Apapun dalam hidup kita, peran apapun yang kita punya itu kita bisa mengalami burnout. Misalnya pekerjaan, burnout di pekerjaan itu bisa terjadi. Kemudian ada yang namanya parental burnout. Parental burnout ini sebenarnya penelitiannya baru gitu ya, dalam burnout itu baru 30 tahun terakhir keluar istilah parental burnout gitu. Spesifik lelah emosi jiwa raga karena parenting gitu. Karena mungkin di zaman-zaman sebelumnya namanya parenting tadi seperti kata Ica adalah peran dong. Maksudnya ini perannya harusnya secara alami di-embrace gitu. Orang belum terbuka bahwa ini melelahkan, ini bisa jadi sumber stres jangka panjang gitu. Makanya penelitiannya baru ada 30 tahun terakhir ini. Nah, kenapa bisa terjadi? Tadi pertanyaannya begitu ya, Ica ya? Iya, sama ciri-cirinya. Tadi ketika berarti kan si burnout itu ciri-cirinya dulu deh. Pertama, kalau kita merasa capek yang terus-menerus, udah tidur berapa kali pun kok rasanya capeknya nggak hilang-hilang ya. Pernah kan ya, nggak tahu, aku sih pernah ya merasa begitu, nggak tahu kalau yang lain gitu ya. Aku rasa sangat mungkin dialami gitu. Udah istirahat, udah tidur, tapi kok bangun-bangun makin capek ya, makin capek gitu. Kemudian atau misalnya kalau misalnya orang tua dari newborn gitu ya, udah 4 bulan, 5 bulan tidak punya jam tidur yang cukup, selalu di bawah 5 jam gitu tidurnya. Rasa lelah yang terus-menerus itu adalah baru satu nih ciri parental burnout. Kemudian yang kedua kita sebutnya detachment. Main sih sama anak, tapi autopilot. Anak ngomong apa kita nggak dengar. Ada di situ, tapi kita nggak present. Detach gitu, nggak ada relasi yang erat ketika ngobrol, interaksinya bagus, hangat gitu tuh nggak ada. Tapi kita terasa terpisah dari situasi gitu.
itu yang kedua. Yang ketiga, kita merasa tidak mampu. Makin hari udahnya capek terus-menerus, kemudian detach sama anak. Kok aku nggak punya kayak ikatan yang hangat ya sama anak. Makin lama kok aku makin sebel ya, autopilot ya kalau main sama anak, menghindari kalau bisa nggak main sama anak gitu ya. Yang ketiga adalah merasa tidak mampu. Maybe I'm not a good parent. Ujungnya gitu. Ketika sudah bertumpuk kelelahan, tidak punya relasi yang baik, ujungnya adalah merasa dirinya bukan orang tua yang baik. Nah, ketiga ciri tersebut itu tuh gitu ya. Ketika jadi satu, itu namanya parental burnout. Jadi kalau misalnya baru ada tanda-tanda kok capek terus-menerus ya, itu udah mulai harusnya aware gitu ya. Kayaknya jam tidur aku cukup, kayaknya aku punya waktu kok untuk nonton drakor gitu misalnya. Tapi kok aku capek terus-terusan ya, kira-kira kenapa? Itu kita harus mulai evaluate proses parentingnya gitu kali ya, ada isu di mana. Oh gitu, berarti kalau ini Kak, kalau misalnya ya kan memang di masa-masa ini orang tua yang banyak ya kalau cerita, misalnya Kak aku gitu cerita adalah karena dia sibuk harus kerja dari rumah gitu kan, harus Zoom misalnya meeting online pagi sampai sore, terus akhirnya anaknya tuh mau ngajak main akhirnya nggak bisa kan, anaknya masih kecil gitu, jadi dia terpaksa kayak harus mengabaikan anaknya gitu terpaksa, sehingga akhirnya ketika malam hari tuh selalu kayak ngerasa bersalah ya, jadi ngerasa bersalah terus akhirnya ngerasa itu tadi ya yang poin ketiga, ngerasa jadi bukan jadi tidak mama mampu, yang baik gitu ya. nah itu tadi Kak, sampai di batas mana sih itu jadi wajar atau kita harus betul-betul harus tindak lanjuti gitu. Oke. Ketika kita bicara mother's guilt atau parents guilt ya, Cak, I think nyaris semua orang punya, terutama mother's guilt. Beban bahwa anak itu yang ngurus ibu, beban bahwa anak itu yang ngurus ibu, anak main di pinggir jalan, ibunya mana sih nih, gitu kan ya. Anak nggak ngerjain tugas sekolah, ngumpulin yang tepat waktu, ibunya gimana sih nih kan gitu ya. Beban bahwa anak yang ngurus itu ibu, itu bikin sangat mudah ibu-ibu di luar sana itu ngerasain yang namanya mother's guilt, terutama kalau misalnya aku nggak bisa masak hari ini, aku nggak bisa main sama anak hari ini karena Zoom meeting maraton gitu. Dan sampai satu titik itu wajar, itu dimiliki nyaris semua ibu gitu ya. Tapi menjadi tidak wajar ketika akhirnya sabotage gitu ya, sabotasi diri kita nih, misalnya secara terus-menerus kita merasa bener deh kayaknya I'm not a good parents deh, nyesel deh kayaknya nih gue dalam tanda kutip nyesel deh kalau misalnya sampai bawa anak ke dunia macam ini ternyata gue nggak bisa ngurus. Terus abis itu ditambah lagi kok capek terus-terusannya. Nah ini sih yang perlu digaris bawahi, karena biasanya yang kerasa duluan adalah capek terus-menerus gitu, secara emotionally drain, apa ya istilahnya, terkuras gitu ya secara emosi. Itu yang pertama biasanya muncul gitu. Jadi beda banget nih antara mommy's guilt sama si parental burnout, itu rasanya beda. Wow, oke. Kalau Kak Ciska, strategi Kak Aset, aku banyak yang aku mau tanya juga sih, tapi aku penasaran ya, kalau dari Kak Ciska sendiri Kak, tadi setelah mendengar tentang parental burnout, tentang tadi mungkin ada mom's guilt ya, itu juga istilah yang baru aku dengar tuh, ada mom's guilt, dan itu kayaknya banyak sekali ya, sering muncul nih ketika di masa pandemi ini ya, dari teman-teman sesama staff nih, atau sesama inilah ya, sesama pekerja gitu, yang udah jadi ibu-ibu dan anak punya anak ya, gitu kayak rasa bersalah, atau kayak ngerasa, aduh kok kayaknya aku nggak bisa bagi waktu dengan baik sama anak, kalau anaknya 2 kok kayaknya nggak bisa rata kasih sayangnya, kayak gitu-gitu ya. Nah kalau Kak Ciska, Kak pernah ngalamin gitu juga nggak sih? Dan mungkin apa yang Kak Ciska lakukan ya, berusaha untuk deal dengan perasaan-perasaan itu? Kalau mom's guilt, pernah banget sih, pernah banget. Karena ya tadi kan, sebagai ibu bekerja, mau nggak mau harus membagi waktu nih antara pekerjaan sama anak gitu kan. Di awal-awal waktu anak masih 1 malah tuh yang terutama tuh sering banget gitu kayak rasa bersalah kalau ninggalin. Kalau ada yang berkomentar, terus anaknya sama siapa di rumah? Langsung kepikiran, langsung baper gitu kan. Kalau ada sesuatu yang kelewatan misalnya, ada orang rumah cerita, iya tadi dia ngomong ini terus aku nggak denger,
kayak sebel sendiri sama diri sendiri, apalah pokoknya baper aja gitu kan kerjaannya. Tapi di lain pihak, aku juga sebenarnya pas lagi sama anak, nanti juga sama nih akan kadang-kadang kepikiran kerjaan, misalnya gitu aku memang sengaja yaudah deh kerjaan yang ini aku nggak ambil gitu misalnya ya. Nanti kepikiran juga, aduh nih sebenarnya pengen sih aku ada di situ. Jadi kayak selalu kebelah-belah gitu kan. Terus untung banget sih aku punya semacam ya support system kali bisa dikatakan ya, teman-teman sesama ibu-ibu yang juga bekerja. Terus pernah lah kita pasti curhat-curhat ngomongin soal Moms Guild ini. Terus aku pernah dapat masukan yang menurut aku tuh berharga banget sih, dan sampai sekarang tuh jadi kayak apa ya, jadi mantra aku lah gitu. Teman aku ini bilang, kita kalau misalnya bilang apakah bisa adil atau enggak antara anak sama pekerjaan, nggak akan bisa. Memang mau nggak mau harus ada yang diutamain. Nah di momen kita udah memutuskan untuk yang mana jadi prioritas, ya udah kita konsekuen aja. Kita konsekuen, kita jalanin sebaik-baiknya sesuai dengan keputusan kita. Nanti habis itu di kesempatan berikutnya saat kita decide untuk fokus di satu hal yang lainnya, ya kita fokus di situ. Jadi memang nggak ada gunanya gitu loh untuk terus-terusan menyiksa diri dengan pemikiran, aduh kenapa begini, kenapa nggak begitu, buat apa gitu. Kadang-kadang sih simple banget ya, simple dan kayaknya ya iyalah emang begitu. Cuman saat pelaksanaannya tuh kayak semacam butuh dikasih tahu sama orang lain, dan abis itu refleksi diri sendiri gitu untuk benar-benar menyerapi makna kata-kata itu. Iya juga ya, emang mestinya begitu sih. Ya udah, ini kan keputusan aku nih untuk jadi ibu bekerja gitu, keputusan aku untuk terus berkecimpung di dunia yang memang aku cintai ini, broadcasting, dunia radio, dunia per-evenan. Di sini aku juga ngedapetin aktualisasi diri. Terus kalau aku pikir-pikir juga, teman aku juga ngomong, ya maksudnya kamu sekarang ngerasa mungkin kayak guilty feeling karena anak-anak masih kecil. Cuma nanti kalau anak-anak udah gede, mereka akan look up banget kok ke kamu gitu. Apalagi kebetulan anak-anakku perempuan kan. Mereka ngelihat gitu, bisa kok nih perempuan punya banyak peran, multi roles, multitasking, bisa menjadi role model lah intinya maksudnya buat anak-anak aku. Dan situ aku langsung dapat kayak boost semangat juga kan. Oh iya juga ya, bener juga gitu. Itu satu hal tuh soal Moms Guild yang kayaknya bisa aku share. Kalau soal tadi satu lagi mengenai satu lagi tadi apa ya? Moms Selain Guild, Moms Guild ya. Moms Guild sama apa tadi ya kak? Apa tadi kak? Moms Guild? Apa tadi ya kak? Parental burnout. Parental burnout ya, bukan? Parental burnout. Parental burnout ya. Okay. Parental burnout, aduh iya banget lah, pernah banget. Dari zaman belum ada pandemi aja kayaknya secara berkala tuh pasti ada lah momen-momen, aduh capek ya gitu. Dari satu anak pun ngalamin, dua anak ngalamin, tiga anak ngalamin, tiga anak dengan pandemi juga ngalamin. Kayaknya emang aku udah ngerasa emang ini ya bagian tak terpisahkan. Kadang-kadang kalau emang modelannya tuh kayak aku nih, kadang-kadang kan mungkin tipe personality juga berpengaruh kali ya, Kak Astrid ya, soal parental burnout ini. Kalau emang tipe orang kayak aku yang kalau apa-apa tuh emang seneng all out, seneng ngulik gitu, selalu ingin memberikan yang terbaik. Ini apa ya, semacam pedang bermata dua sih. In one way maybe it's good, tapi in another way kadang-kadang bisa jadi pemicu stres yang pada akhirnya naik level ke burnout tadi. Jadi memang ada masa-masa di mana aku harus time out sejenak. Ini kayaknya udah mulai level stresnya udah semakin tinggi. Yang mungkin kadang-kadang aku bisa bisa cium lah gelagatnya dari aku sendiri. Kalau yang capek tiap saat, iya sih. Apalagi waktu anak-anak masih bayi dengan jam tidur nggak beraturan, itu iya banget. Saking udah selalu begitu, sampai aku rasa memang hidup nih seperti ini ya, memang kurang tidur selalu gitu. Kayaknya udah jadi bagian aja gitu. Tapi yang sering banget jadi alarm buat aku, yang udah artinya udah harus injak rem, itu kalau aku udah mulai gampang marah, very irritable. Masalah yang kecil aja bisa, aduh apa sih gitu, ketus gitu. Terus aku tadi merasa kesentil banget yang Kak Astrid bilang suka absent minded kalau sama anak-anak. Kalau udah mulai kayak gitu, kayak bengong aja gitu ya, anak-anak apa, mama begitu, aduh nggak dengar. Oke, itu udah another alarm. Artinya memang udah harus menelaah kembali apa aja nih yang mesti dikerjain, mana yang emang bener-bener harus dikerjain, mana yang sebenarnya nggak harus banget, mana yang bisa dioper, mana yang bisa ditunda. Itu udah saatnya untuk melakukan hal gitu. Kadang-kadang mungkin
because there's so many things going on, suka lupa aja, terus keburu udah numpuk semuanya, keburu udah mulai timbul tuh tadi ciri-ciri burnout-nya baru ingat. Cuman yang penting sih untungnya udah tahu, udah ngerti ciri-ciri tersebut tuh adalah apa ya, colekan lah gitu dari badan kita, dari pikiran kita untuk kita step back, ngambil some time out buat diri sendiri, karena pada akhirnya ngambil time out itu sesuatu yang bukan hanya untuk diri kita, tapi terutama buat keluarga kita gitu. Untungnya aku juga udah mengerti itu, jadi kalau aku ngambil time out buat diri sendiri, aku nggak guilty feeling lagi, aku ngerti I'm doing this for my kids, for my family, karena aku pengen jadi benar-benar ibu yang bisa fokus, bisa mencurahkan perhatian dan pikiran dan hati aku seutuhnya buat mereka, dan kalau aku dalam keadaan capek, itu nggak bisa aku lakuin gitu. Oke, thank you Kak Siska. Tadi aku ini ya menarik dan insight yang aku dapat ternyata tadi Kak Siska bilang anak satu ada burnout-nya, maksudnya ada stresnya gitu ya, ada stresnya dan juga ada rasa bersalahnya. Anak dua juga ada stresnya gitu ya. Anak ketiga juga anak tiga anak juga ternyata ada burnout-nya sendiri. Jadi ternyata bukan berarti anak yang tiga itu pasti lebih banyak burnout-nya. Maksudnya kita nggak bisa compare itu ya, kita nggak bisa membandingkan gitu ya, karena ternyata di setiap semua, di setiap apapun yang dimiliki ternyata ada sendiri pressure-nya ya, gitu, challenge-nya ada sendiri. Aku mau nanya Kak Astrid ya, tadi Kak Ciska sempat bilang ya Kak, jangan-jangan mungkin aku lebih mungkin bukan lebih sering burnout tapi lebih beresiko atau lebih berpotensi ya mengalami overwhelm atau itu karena tadi kalau aku boleh bahasain ya kan mungkin agak perfeksionis juga ya Kak gitu di satu sisi ya, karena pengennya suka ngulik-ngulik terus pengen coba-coba atau pengen betul-betul yang segala sesuatu tuh harus yang terbaik gitu. Nah memang sebetulnya ada ya Kak Astrid bukan tipe ya tapi resiko-resiko orang ciri-ciri ya itu hal-hal yang kayaknya orang hal-hal yang bisa bikin kita rapuh terhadap burnout gitu kali. Betul, yang lebih fragile gitu. Lebih vulnerable gitu ya istilahnya ya. Iya, jadi ada penelitiannya nih gitu ya Cak, bahwa memang ada hal-hal yang bikin kita vulnerable terhadap burnout. Yang pertama adalah benar kata Kak Ciska tadi, kita berusaha menjadi perfect parents. Itu akan membuat kita rentan burnout. Karena kita tahu sebenarnya there's no perfect parents at all. Nggak ada yang namanya orang tua sempurna. We can be a good parents, but no way we can be a perfect parents gitu ya. Nggak bisa gitu. Yang kedua, kemudian memang punya kepribadian pencemas atau kurang mampu dalam manajemen stres gitu. Ada misalnya nih, tadi Kak Ciska udah sadar nih, aku kok gampang terganggu ya, aku gampang ketus nih, berarti aku udah mulai harus step back, lihat, evaluasi gitu ya. Tapi ada orang-orang yang nggak sadar perubahan-perubahan di dirinya, sehingga tidak bisa memanage ketika dia stres gitu. Nah itu akan membuat kita lebih rapuh juga terhadap menjadi burnout. Kemudian kurangnya support system baik dari pasangan, lingkungan gitu, itu juga bisa membuat kita rentan terhadap burnout. Kemudian kurang teredukasi atau kurang informasi bagaimana cara mengasuh anak, nggak tahu nih bayi lahir uget-uget, nggak tahu mau diapain nih, nggak ada informasi gitu ya. Nangis doang, nangis tiap malam, nggak tahu juga nih kenapa nangisnya gitu. Itu bikin kita tadi merasa tidak mampu, ini jadinya apa sih gitu. Kemudian yang selanjutnya punya anak berkebutuhan khusus juga bisa membuat kita lebih rentan burnout karena memang kebutuhan yang berbeda, tuntutan yang berbeda, itu kemudian support system yang tidak banyak gitu ya. Kalau misalnya dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tidak semua orang bisa memahami, melalui gitu. Itu bisa membuat orang tua rentan terhadap burnout. Kemudian ini yang menarik, ada penelitian yang bilang bahwa tipisnya boundaries, tipisnya batasan bekerja di rumah dan di kantor itu bisa bikin kita rentan burnout. Maksudnya adalah ketika kita sering bawa kerjaan pulang, ketika kita sering di rumah pun dihubungi oleh kantor untuk ini, untuk itu membuat kita rentan terhadap burnout. Yang mana selama masa pandemi gitu ya, kita semua bekerja dari rumah gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang selama pandemi menjadi lebih rentan burnout, oh ya iya gitu ya.
boundariesnya makin tipis. Jadi otak kita tuh sebenarnya kan mengkotak-kotakan, oh kalau di sini tadi seperti kata Kak Ciska, kalau di sini aku fokusnya sama yang ini, kalau yang di sini aku fokusnya sama yang ini, aku nggak usah ngutak-ngatik masalah di situ. Tapi ketika boundariesnya bubar nih, gitu ya, jadi semua tumplek-blek campur aduk di kepala, ditambah lagi secara visual rumah menjadi tempat yang tidak terstruktur karena 24 jam ada orang di sana, gitu. Jadi beneran lebih mudah untuk burnout gitu. Itu sih yang tadi ya, yang bisa bikin kita lebih vulnerable. Oke, Kakak, aku tadi kalau tentang ini ya, berarti tadi ada, ini mungkin sambil yang denger nih ya, yang malam ini denger, mungkin sambil bisa kita sama-sama, bukan hanya teman-teman sendiri yang lagi reflect gitu ya, tapi kita sama-sama refleksi ya, self reflection gitu. Ini kira-kira aku udah, kalau dari tadi tuh ya tentang ciri-ciri, aku ulang sedikit ya, kalau salah satu indikatornya ya mungkin ya, adalah yang pertama tadi capek terus-menerus, berkepanjangan gitu ya, sudah tidur tapi juga kok terus-terusan capek. Terus juga kita ada detach ya, serasa terpisah gitu dari anak. Kalau tadi Kak Ciska bilang kita ada di situ tapi seperti kita tidak ada di situ ya. Jadi kayak kita ada di situ, mungkin anak kita panggil-panggil kita tidak dengar, atau mungkin kita sibuk gadget tapi kita pokoknya mungkin kita seperti tidak ada di situ ya, padahal kita ada bersama dengan anak kita. Terus mungkin ini ya Kak, kayak bukan mati rasa ya, tapi kayak seperti tidak ada, ya gitu ya Kak, bisa dibilang nggak sih kayak ya mungkin kata yang tepat absent minded itu tadi ya, beneran kepala sama hati sama badan gak di satu tempat gitu, nggak mindful, nggak sinkron ya, nggak mindful. Ada di situ tapi pikiran kemana-mana, pikiran tidak ada di situ. Oke, nah terus yang ketiga tadi ngerasa sampai akhirnya terus-terusan ngerasa tidak mampu ya. Nah, ngerasa bersalah juga mungkin salah satunya. Itu jadi mungkin kita malam ini papa mama di luar sana kita bisa saling sama-sama refleksi ya. Ini aku kira-kira udah ngalamin itu nggak ya? Atau kira-kira ini masih batas wajar? Atau jangan-jangan ini sudah terlalu lama aku ngalamin ini ya gitu. Dan tidak membaik-baik situasinya. Jadi kita coba sambil cross check juga nih. Dan tadi kalau Kak Astrid ya sempat bilang bahwa kita nih, bukan kita ya, tapi orang-orang yang cenderung mengalami lebih rentan ya Kak, itu adalah orang-orang yang kita mungkin cenderung perfeksionis ya, kita pengen jadi perfect parents gitu ya, bukan cuman orang tua yang baik, tapi kita pengen jadi perfect parents ya gitu, dalam berbagai hal ya. Terus juga tadi ya ada kepribadian yang pencemas gitu ya Kak ya. Nah aku nanti mau tanya Kak tentang ini ya, pencemas ya. Terus cuman aku yang ketiga tadi ada kurangnya support system juga. Lalu yang keempat tadi kurang teredukasi ya tentang bagaimana cara pengasuhan, sehingga akhirnya karena kurang teredukasi jadinya ngerasa bingung sampai akhirnya ngerasa tidak mampu gitu ya, ngerasa nggak mampu jadi orang tua. Terus juga, nah ini juga mungkin tantangannya juga memang orang tua yang dengan punya anak berkebutuhan khusus ya, mungkin ada challenge tersendiri gitu ya. Terus lalu yang terakhir tadi ternyata menarik sekali nih, boundaries atau batas ya, tidak ada batasan, tidak ada pembatasan antara kerja di rumah terus atau rumah jadi kantor begitu ya. Jadi kita juga untuk split untuk ada di situ atau kapan harus bekerja, kapan harus bermain dengan anak itu jadi kayak blur gitu ya, kayak semuanya kayak blur. Nah, terus, tapi pertanyaanku Kak Astrid, Kak, bagaimana dengan kadang-kadang juga kita ya ada beberapa orang tua yang pencemas tadi ya, memang udah bawaannya memang dari sononya gitu ya, sononya udah pencemas gitu, dan mungkin gampang juga untuk ada orang ngomong dikit, tadi Kak Ciska bilang ada orang ngomong dikit tentang anaknya, ini mana nih mamanya nih kok nggak ngurusin gitu ya, padahal mungkin cuman bercanda atau nggak ada maksud apa-apa, tapi kayak itu langsung baper gitu ya. Nah kan ada orang-orang yang memang tipenya mudah sensitif sekali gitu ya. Nah itu gimana Kak Astrid kalau kita orang tua yang seperti itu gitu, memang kepribadiannya seperti itu? Ketika sudah menyadari itu sudah 80% you handle it gitu. Maksudnya ketika kita sudah menyadari, oh aku tuh memang pencemas, aku itu memang gampang baper, oh aku itu memang sensitif, at least sadar, itu berarti kita ketika dengar orang ngomong itu terus baper, kita bisa tarik nafas, anyway I'm baper parents kok, ya udahlah gitu. Maksudnya ini bukan berarti aku beneran bad parents, baper aja gitu. Coba deh aku cross check sama pasanganku, coba deh aku cross check sama teman-temanku, bener nggak sih aku tuh bad parents jadinya gitu. At least menyadari itu udah 80% membantu sih, Cak. Itu penting banget gitu. Oke, berarti kabar baik ini, good news ya, it's a good news. Papa mama di luar sana ternyata memang pengenalan diri ya, kita aware dengan diri kita, terus kita juga bukan berarti kalau kita baper nih bukan berarti kita lebih jelek atau kita lebih
orang tua yang buruk ya, tapi tadi kabar baiknya Kak Astrid bilang as long as paling nggak kita mulai aware bahwa oh aku memang tipe orangnya begini, itu udah 80% paling nggak masalah sudah mulai Betul. kita selesaikan gitu ya. Jelas, iya. Jelas ya. Oke, daripada kita mungkin kita justru malah apa ya mengabaikan atau justru malah kita tidak menerima diri kita gitu, itu justru malah tidak membantu juga ya Kak Trata ya. Betul. Kalau misalnya kita menyangkal enggak kok, tapi aku kan orangnya nggak cemas, tapi kepikiran aja tiap malam gitu ya. Ya itu akan malah berkelahi dengan diri sendiri gitu. Kelelahannya bertambah gitu, udah cemas terhadap situasi, menyangkal penilaian objektif kan jadinya lebih banyak gitu yang harus dilakukan secara mental. Oke, PR-nya jadi lebih banyak ya kalau kita tidak menerima, mengenali dan menerima diri sendiri ya. Jadi kalau bahasanya Kak Ciska, alarmnya kita tidak peka gitu ya Kak. Gitu. Nah, aku tapi tertarik ya, aku penasaran sih kalau Kak Ciska Kak boleh cerita nggak sih Kak gimana Kakak gimana Kakak akhirnya punya alarm itu ya, maksudnya Kakak mengenali kan tadi kalau dari cerita Kak Ciska punya informasi atau sudah mengenali tentang burnout atau sudah mengenali lah tentang dirinya nih alarm-alarmnya apa aja. Nah, boleh cerita nggak sih Kak mungkin ke para parents di luar sana tips-tipsnya atau bagaimana kita bisa mengenali ya alarm-alarm diri kita nih gitu. Ya, aku kan cukup beruntung nih karena dari dunia kerja aku, dulu aku siaran radio, aku juga sering nge-host event, jadi MC. Jadi kenal banyak gitulah orang-orang dengan berbagai profesi yang berbeda, termasuk psikolog anak kayak Kak Astrid, atau orang-orang yang memang ya sering berkecimpung di dunia women empowerment, bagaimana caranya supaya seorang wanita pekerja itu bisa benar-benar nyaman lah dalam hidupnya. Jadi kan sering tukar pikiran juga, sering dapat referensi, dan pada akhirnya punya relationship lah gitu, menjadi bagian dari network aku kan. Jadi support system. Aku juga kebetulan orangnya seneng lah gitu kalau ada ajakan-ajakan kayak gini deh, misalnya online event apa gitu. Kalau dulu ya event kali ya, waktu dari zaman sebelum pandemi ada offline event apa yang topiknya berhubungan dengan parenting, dengan women empowerment tuh aku seneng dateng. Jadi dapat kan nih kayak ilmu-ilmu yang tadi Kak Astrid bagi, referensi-referensi tadi, kan jadinya kan berkaca ke diri sendiri kan. Oke, jadi tahu nih apa aja yang mesti aku cermati lah gitu dalam hidup aku sendiri, supaya hal-hal yang mungkin terjadi itu bisa aku atur sebaik-baiknya lah gitu. Salah satunya yaitu mengenai parental burnout, mengenai bagaimana caranya supaya kita sebagai ibu tetap bisa memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Salah satu poin yang aku sering dapati sih kalau dari sesama ibu-ibu lain, gak cuma ibu bekerja ya, ibu yang juga di rumah, itu ternyata jarang banget me time. Jadi benar-benar waktunya itu buat keluarga, dan mungkin kalau ibu bekerja dan pekerjaan, tapi buat dirinya sendiri nggak ada gitu. Dan mereka nggak menganggap itu sebagai suatu keharusan, bahkan seringnya menganggap itu apa ya, kayak aduh manja banget sih gitu, egois banget, masa sih me time, masa sih ninggalin rumah, kayaknya terlalu fancy banget deh hidup gue kalau pakai me time gitu kan. Dan mungkin di awal-awal juga ada rasa-rasa begitu sih aku waktu anak pertama tuh khususnya ya, karena masih penuh dengan suasana keder dan hati bimbang dan ragu icuk lah dalam setiap langkah. Aduh kayaknya enggak sih harus standby terus-terusan gitu. Cuman yang namanya juga manusia ya, kita kan bukan robot gitu, bukan Superman gitu ya. Ya fisik bisa rontok juga akhirnya. Kalau fisik udah rontok, terus pikiran juga lelah karena senantiasa harus on your feet gitu kan, memikirkan segala sesuatunya, ya capek gitu. Jadi sebenarnya yang namanya me time itu menurut aku sih bukan hanya harus ya, tapi perlu gitu. Itu salah satu yang aku temukan lah nih sepanjang perjalanan aku, journey aku sebagai ibu gitu. Yang kadang-kadang sampai sekarang kalau aku bilang iya me time itu menurut aku perlu, masih ada tuh yang kayak masa sih gitu ya, me time banget gitu. Cuman I stand by it, menurut aku me time itu perlu gitu. Kayak yang tadi aku udah ngomong,
bukan hanya buat diri sendiri, karena ya kita perlu recharge lah, kita perlu mengisi baterai kita yang habis tadi kan. Tadi Kak Astrid kayaknya sempat yang menggunakan kata-kata itu emotionally drained. Itu ngaruh loh ke fisik kita juga kalau kita capek secara psikis gitu. Yang tadi bawaannya capek terus sebenarnya kan itu ya karena secara emosi kita kayak udah nggak ada tenaga gitu untuk beremosi, untuk merasa ya gimana kita mau cinta sama anak sama suami kalau kita udah nggak punya tenaga untuk memberikan rasa kita. Jadi me time itu sebenarnya ya bukan hanya nge-recharge badan, tapi juga nge-recharge psikis kita, nge-recharge pikiran kita, hati kita, biar pas nanti ngumpul lagi sama anak-anak sama suami, ya kita full lagi, kita bisa mencintai dengan segenap daya kita. Terus mungkin orang mikir, ngapain sih me time, mau ngapain, mau jalan-jalan ke pulau 3 hari. Ya tiap orang beda-beda sih sebenarnya ya. Kalau memang ada biayanya, ada waktunya, ada sarana prasarananya, dan bisa tektokan dengan baik sama suami, pasangan, dan keluarga, ya silakan, nggak apa-apa banget, enak banget, aku juga mau kalau bisa. Cuman kalau pengalaman aku pribadi sih cuman sekedar kayak I don't know, mojok sendirian nggak diganggu sejam aja, cuman baca buku atau tadi nonton drakor sejam aja, bener-bener sendiri tapi ya, bener-bener sendiri, fokus sama diri sendiri, itu lumayan nge-charge loh, ibarat baterai handphone setengah lah, lumayan loh itu, nggak kosong, yang penting nggak merah. Jadi segala cara memang, apalagi sekarang di masa pandemi mau nggak mau harus lebih kreatif lagi tuh ya, cari-cari colongan me time-nya. Kompakan sama suami emang esensial sih, penting sama suami atau sama orang rumah, sama keluarga. Kalau emang kebetulan serumah rame-rame, ya komunikasi lah, jelaskan gitu. Kalau saya butuh waktu untuk beristirahat, untuk recharge, bentar aja, boleh tolong dibantu nggak? Titip dulu sejenak biar saya bisa fokus untuk beristirahat dan nge-recharge gitu. Cari-cari aja waktu yang paling tepat tuh kapan, apakah pas anak-anak udah kelar online school-nya, sore-sore, atau mungkin bahkan baru agak maleman pas mereka udah kelar makan malam, ya nggak apa-apa, diatur aja yang convenient buat semuanya, tapi harus ada me time-nya. Kalau aku sih salah satu yang aku coba jalani dengan rutin supaya nggak parental burnout lagi, ya tadi me time itu. Oke. Iya ya, berarti tadi selain, aku tadi catat berapa hal ya, selain kita aware dengan diri kita ya untuk mengatasi atau untuk meminimalisir ya, biar kita tidak sampai burnout itu, adalah tadi kita aware dengan diri kita, tadi menerima diri kita, tadi Kak Asep bilang, lalu juga ada support system, ada support systemnya ya yang mensupport kita, dan kalau tadi Kak Ciska bilang, kita proaktif juga ya, kayak banyak belajar dari orang-orang gitu ya, kita banyak tanya gitu, dan juga tadi dengan pasangan ya ternyata komunikasi kompak harus dengan pasangan tuh kayak it's a must gitu ya, kayaknya harus. Nah, terus sama yang terakhir tadi me time. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Astrid, Kak, ini juga banyak disampaikan ya ke beberapa parents ya, nggak cuma ibu tapi juga ayah gitu. Nah, kalau me time tuh benar nggak sih Kak, me time is egois gitu ya? Maksudnya me time itu artinya ya ibu itu egois gitu, dan apalagi jadi hal yang tabu ya untuk kita ngomongin kebahagiaan ibu, kebahagiaan ayah dalam mengasuh gitu. Itu gimana sih Kak Astrid sebetulnya Kak? Banyak kayaknya di antara kita, ibu-ibu ataupun orang tua gitu ya di luar sana, yang masih merasa kalau sayang itu harus ribet. Kalau misalnya tidak susah, itu berarti tandanya nggak cinta. Gitu. Banyak banget kayaknya yang masih berpandangan seperti itu. Gitu. Ini aku alamin sendiri. Jadi zaman anakku masih baru-baru empasi gitu ya, aku ikut grup empasi itu sama orang-orang gak dikenal gitu ya, kan ikutan tuh gitu. Karena aku ibu pekerja, kan biasanya tuh aku pakai slow cooker tuh pakai banget, orang dicolok malam pagi mateng gitu kan ya, kepake banget nih. Tapi kemudian ada satu ibu di komunitas itu yang bilang bahwa kenapa harus pakai slow cooker, mami gitu. Pakai cinta dong, pakai panci biasa aja dimasak pagi-pagi. I'm like, apakah kalau pakai slow cooker berarti nggak cinta gitu ya? Tapi maksudnya aku mulai mendapat insight bahwa oh kayaknya kalau tidak berjuang banget gitu, kesannya artinya nggak cinta gitu. Padahal yang perlu kita tahu adalah cinta itu butuh energi. Mencintai itu kalau nggak ada energinya nggak bisa. Sementara energi itu terbatas. Energi itu terbatas. Kita
mau tahan berapa lama sih gitu untuk bisa mengeluarkan energi terus tanpa me-recharge itu tadi ya istilahnya, tanpa nge-charge diri sendiri dulu gitu. Dan banyak banget lah gitu udah penelitiannya kalau soal parents yang emotionally drain atau burnout kemudian memaksakan tetap menjalankan peran parentingnya, akhirnya apa yang terjadi itu banyak banget lah isunya, anaknya menjadi detached juga karena kita detached tadi, sampai yang paling ekstrim adalah suicidal thought gitu ya, terpikir untuk bunuh diri karena merasa tadi kan feeling trap, terjebak, nggak bisa kemana-mana, stuck, kok aku hidupnya muter gini terus, I need an escape, nggak bisa jalan-jalan keluar, apalah semuanya terkungkung di dalam, akhirnya yang kepikiran adalah suicidal thought gitu. Jadi yang ekstrim adalah demikian, tidak banyak secara persentase tapi itu ada gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah me time egois gitu, ya kalau misalnya melupakan peran-perannya sampai seterusnya ya mungkin jadinya egois gitu ya. Tapi kan kita mundur 2 langkah supaya bisa lari 4 langkah gitu istilahnya. Kita memang take a step back gitu. Tunggu ya mama hari ini nggak main sama kamu dulu gitu. Tapi 2 hari kemudian bisa main happy-happy pol-polan quality time habis-habisan dibanding terus-terusan main sama anak tapi ditanya, iya ma ini sih ini begini ya, bonekanya begini ya, tapi blank. Kok rasanya itu lebih egois gitu ketika kita mengabaikan kebutuhan diri kita seperti itu. Gitu. Karena akhirnya kita tidak menjalankan peran kita dengan baik. Oke, wah kayak mundur sejenak untuk maju lebih ini ya, lebih cepat ya, lebih efektif gitu ya majunya ya. Oke, Kak, aku ada beberapa pertanyaan, aku boleh ya? Ini pertanyaannya menarik sekali. Ini pertanyaan pertama nih untuk Tante Atit dibilangnya. Hai Mbak, gitu. Baik. Berarti orang tua murid. Jangan-jangan kayaknya nih. Aku nggak usah sebut namanya ya. Nah, Ya. untuk Tante Atit, ini pasanganku sudah terdiagnosis burnout dengan anxiety disorder karena beban pekerjaan dan sedang dalam terapi nih Kak. Nah, gimana ya caranya untuk membantu dia untuk tenang dalam mengasuh anak? Karena pekerjaannya yang banyak, jadi mulai jarang main sama anak. Tapi dia ingin bisa main sama anaknya tanpa gangguan pekerjaan dan anxiety-nya nggak muncul. Nah, ini Kak Atit, Kak Atit boleh. Kalau memang sudah diagnosanya sudah tegak gitu ya, berarti memang ada hal-hal yang harus dilakukan nih untuk membantu lebih intensif gitu. Tapi ya tadi, ketika kita sudah mengetahui posisi kita itu sudah halfway there, gitu. Kita sudah setengah jalan bisa menyelesaikan masalah. Kalau memang masih ada guilty parents, aduh aku tuh pengen main sama anak, tapi tuntutan pekerjaan, tapi aku butuh me time, akhirnya ya me time-nya menjadi tidak efektif karena secara pikiran nggak beristirahat juga gitu ya. Jadi saran aku nih kepada ibu tadi gitu, kalau coba tanya suaminya gitu, maksudnya paling enggak memang harus ada yang di take over dari peran parentingnya. Karena memang situasinya melelahkan gitu. Kalau dari pekerjaan tidak bisa ditinggal sama sekali, harus beliau yang handle. Berarti peran parenting yang harus di take over sejenak gitu ya. Tapi kalau tetap mau main, pilih permainan yang quiet time. I think kalau misalnya ini orang tua rumah dandelion cukup kenal ya yang namanya mainan quiet gitu ya. Jadi anak yang bisa duduk, main sibuk sendiri di mana ayahnya kemudian menemani. Misalnya sensory play atau misalnya apa gitu, tapi jauhkan dari distraksi kalau bisa demikian gitu. Jadi untuk mengurangi rasa bersalahnya sebagai parents yang kok aku jadinya nggak terlibat ya dalam situasi ini, Bapak sayang ya sama diri sendiri, memang situasinya nggak ideal. Kalau misalnya mungkin ini jadinya berlanjut ke ini ya Cak, jadi kalau misalnya how to handle kalau kita burn out, jadinya aku bahas sekalian ya. Yang pertama itu punya self compassion, itu penting banget. Penting banget, nomor 1 kita punya self compassion. Jadi kepada Bapak misalnya bisa diingatkan nih Bu, kalau misalnya Bapak tidak akan memaksa orang lain yang capek untuk bekerja terus-terusan, sayang juga dong sama dirinya untuk tidak memaksa dirinya, nge-push dirinya terlalu jauh gitu. Kalau memang butuh istirahat, ya istirahatlah. Kalau memang pekerjaan tidak bisa ditinggal dalam situasi seperti ini, istirahatlah dari peran yang lain gitu.
have a self compassion. Gampang kok sebenarnya. Self compassion itu tanya aja ketika kita berpikir menuntut ataupun menjudge diri kita, tanya aja kita bakal melakukan itu ke orang lain atau enggak. Kalau jawabannya enggak, jangan lakukan sama diri sendiri. Never gitu. Kadang kan kita gitu, sama orang lain kita nggak bakal bilang ih jelek banget sih gitu, tapi kalau sama diri sendiri kok aku tuh jelek banget ya, have a self compassion lah gitu. Sayang sama diri sendiri. Kalau kita nggak bakal ngomongin itu ke orang lain, jangan ngomongin itu ke diri sendiri, jangan lakukan itu ke diri sendiri gitu. Itu pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, ya itu tadi, bikin prioritas. Kalau memang prioritasnya prioritas harian nih, dengan jadwal yang tertulis, dibantu sama ibu kalau memang perlu dibantu. Hari ini Bapak pekerjaannya bisa ditinggal atau enggak? Kalau enggak apa-apa Pak, slow aja. Anak-anak tetap happy, tetap main sama ibunya, gitu ya. Kemudian, oh besok ada beberapa meeting yang cancel nih, aku bisa main. Ya kita main quiet time nih di sini, kita bisa jadwalkan gitu. Jadi beneran dibantu pantau jadwal perharinya gitu ya. Siapa tahu ada yang bisa diselip-selipin. Ingat diselip-selipin, diprioritaskan, tapi adalah Bapak kapan nih bisa istirahat, kapan bisa main sama anak, itu yang perlu kita prioritaskan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga sih sebenarnya yaitu support dari co-parenting-nya. Jadi ketika istri sudah support, itu sudah ya tadi mengenali masalah dan istri sudah support, itu udah lumayan membantu sebenarnya. Lumayan membantu gitu ya. Jadi Ibu terima kasih sekali sudah consider dengan sudah menyadari kondisi Bapak gitu ya. Jadi ibunya juga bisa lebih aware dan membantu Bapak. Paling nggak kepeduliannya sudah di situ. Dan ditanya aja, Pak, dalam situasi seperti ini kan nggak bisa kemana-mana nih, Bapak butuhnya gimana? Me time-nya. Ada loh teman aku yang memang butuh banget gitu ya. Staycation di apartemen atau di hotel 2 hari aja, pulang seger, itu ada. Nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, di dalam kamar aja, namanya juga dalam situasi begini gitu, itu ada gitu. Atau ya berapa hari jalan-jalan sendiri, muter-muter naik mobil nyetir, ya itu ada gitu. Jadi ditanya aja kira-kira yang bisa lumayan nih Pak, lumayan membantu gimana gitu. Sambil tadi dibantu secara jadwal juga kapan bisa diselip-selipin main sama anak supaya guilty parents-nya nggak menggerogot terus-menerus. Gitu. Oke, thank you Kak Atit ya tadi untuk 3 tipsnya ya berarti ya. Makanya ada mungkin Kak Ciska kali ya, mungkin juga dengan pengalamannya, dengan segala yang Kak Ciska tahu juga ya. Ini ada yang tanya nih Kak, gimana sih kita komunikasi ke anak nih kalau kita lagi burnout nih Kak? Karena kan takutnya anak jadi ngerasa terabaikan karena kita bilang aku lagi pengen menyendiri atau apalah gitu. Nah, Kak Ciska gimana nih Kak ngomong ke anaknya? Mungkin tergantung usia anaknya ya. Kalau anaknya masih terlalu kecil, kadang-kadang ya nggak ngerti juga gitu. Kita coba terangin. Cuman kalau udah mulai bisa diajak ngobrol, udah mengerti lah gitu konsep time out, konsep kita harus ada waktu istirahat, konsep capek tuh gimana rasanya. Mungkin bisa ya kita coba omongin gitu dengan bahasa yang mereka mudah mengerti gitu. Aku tadi sih seneng banget tuh dengan analogi atau penjelasan yang digunakan Kak Astrid, bener banget sih kalau mencintai itu butuh energi. That is so true gitu. Memang butuh effort dan butuh tenaga gitu kan. Dan tenaga itu bisa habis. Jadi kadang-kadang memang kita suka lupa gitu, memberi, tapi kita lupa kalau ibaratnya embernya tuh udah kosong dan kita tuh harus ngisi dulu. Kita harus ngisi dulu sebelum kita bisa memberi lagi. Yang mungkin bisa digunakanlah perumpamaan analogi seperti itu untuk anak-anak yang usianya agak lebih muda. Tapi buat yang usianya udah preteen gitu, aku rasa diajak ngobrol komunikasi jujur nggak ada salahnya banget sih. Menurut aku ngobrol apa adanya, curhat sama anak itu kalau menurut aku pribadi sih yang atau mungkin Kak Astrid bisa menambahkan bener apa enggak, menurut aku nggak ada mudaratnya lah. Gitu kita benar-benar jujur sama anak dan kita dari awal katakan ini karena mama sayang banget sama kamu, karena mama pengen pas lagi sama kamu tuh mama nggak berasa capek, mama bisa fokus, mama istirahat dulu ya bentar ya gitu, nggak apa-apa, kamu main dulu aja sama adek misalnya, mungkin sebelumnya bisa kita siapin dulu gitu
jenis-jenis permainan yang kita tahu banget mereka pasti happy gitu ngemaininnya, apapun itu udah disiapkan gitu aktivitasnya. Atau sebelumnya udah ngobrol juga sama suami, aku butuh jalan-jalan bentar di luar, sepedaan bentar atau jogging bentar, nyari udara segar bentar aja, sejam aja. Boleh nggak kamu bantuin mereka, temenin bikin pancake, apalah udah disediain tuh bahan-bahannya, kamu tinggal campur-campur aja, gampang kok. Sediakanlah aktivitas yang juga bisa kasih kesempatan buat pasangan kita, dalam hal ini suami artinya ya, bapaknya anak-anak, punya bonding time juga sama anak-anak. It's a good thing kok ngasih kepercayaan kepada suami. Ini juga jadi PR kadang-kadang buat istri-istri, buat ibu-ibu kan, aduh ntar kalau si bapak yang megang, nanti ada aja kejadian apa. Belum tentu loh. Coba aja kasih aja dulu kepercayaannya ke suami. Suami juga jadi bertambah rasa percaya dirinya, aku bisa megang anak-anak gitu. Anak-anak juga senang spend time sama bapaknya, suatu hal yang berharga banget buat mereka. Kita juga jadi tahu, oh ternyata bisa, suami bisa dipercaya, bisa diandalkan. Bagusnya artinya bisa diulang lagi nanti di kemudian hari. So it's a good thing gitu. Jangan ragu-ragu lah dalam hal mempercayakan anak-anak kepada suami. Dan menurut aku sih kita juga harus sadar lah pokoknya kalau kita berusaha jadi perfect parent, perfect mom kayak perfect dad, mau jadi perfect person, mau jadi perfect employee, mau jadi perfect wife, perfect husband, hasilnya tuh perfectly tired gitu ya. Super mom, super husband, super wife, super employee, super tired pada akhirnya. Jadi ya harus tahulah kita batasan tenaga kita, bagaimana kita menyikapi pas udah tahu kita tired, kita letih, hayati dan psikis. Terus ya udah langsung aja kepada support system kita yang utama, pasangan, orang rumah. Kita komunikasikan sama anak-anak dengan baik, dengan bahasa yang mereka mudah mengerti. Dan kalau mereka melihat nih, kalau memang abis me time tadi, abis mama istirahat, abis papa istirahat, pas kelar istirahat memang kelihatan auranya beda, lebih seger, lebih happy. Mereka kan juga jadinya terkondisikan kan. Oh iya bener nih, kalau habis istirahat mama jadi nggak jutek lagi. Ya udah nih, kalau mama minta istirahat artinya langsung kasih aja. Udah paling bener emang begini. Gimana Kak Astrid, setuju nggak? Aku nggak pede nih cerita nih. Tapi itu ini sih kadang memang untuk bisa untuk bisa ibu-ibu tuh kadang gini, aduh tapi me time itu apa sih, tadi bener kata Kak Ciska, kayaknya fancy banget gitu ya. Jadi Bu, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya di luar sana, kalau mikirin me time jangan jalan-jalan atau staycation yang dipikirin. Me time itu berarti beneran satu waktu yang tidak terganggu. Nah kadang diri kita sendiri nih yang hijack kepikiran gitu ya. Jadi penting banget untuk belajar ya tadi mindful gitu. Tapi itu another thing lah, nanti bisa dibahasnya panjang lagi gitu ya. Tapi yang jelas me time buat aku itu adalah bisa mandi fancy. Mandi fancy itu bisa sejam di kamar mandi sambil denger lagu, udah gitu ya. Jadi masa sih kita nggak bisa nitip anak sama siapapun yang ada di rumah, bentar ya mau mandi gitu. Karena ya sebagai ibu aku tuh udah jarang banget ngalamin gak digedor-gedor pas mandi. Jadi kan udah belum gitu ya. Itu kan selalu begitu gitu ya kalau punya anak balita gitu. Jadi kalau memang anak buat mandi tidak terganggu, itu bisa jadi me time, nggak usah mikir yang gimana banget gitu ya. Kemudian tadi Kak Ciska bilang kalau sudah remaja bisa diceritain gitu ya, udah ngerti gitu. Ketika kita punya value di rumah bahwa setiap orang berhak beristirahat ketika lelah, dari kecil pun bisa kok. Anakku itu, jadi pernah aku pagi-pagi jogging gitu ya, jalan keliling komplek, tumben banget gitu kan, mamanya olahraga gitu ya. Kemudian aku udah bilang nih sama suamiku, kalau tiba-tiba anaknya bangun, kabarin aja, nanti ketemu di titik mana gitu ya, terus jalan-jalan bareng gitu. Tapi ketika anaknya bangun ditawarin, Dek mau sama mama jalan-jalan nggak gitu ya, anaknya bilang, biarkan mama beristirahat dulu. Anakku umur 4 tahun anyway. Jadi ketika
Tapi ini memang budaya yang dibuat di rumah gitu. Kalau misalnya aku sedang tidur atau papanya sedang tidur, aku akan bilang biarkan istirahat dulu, kita main sama-sama aja. Kemudian ketika begitu pula dengan anaknya, aduh hari ini sekolah kan, gitu kan, biasanya pagi-pagi hari ini sekolah ya, gitu ya. Terus dia bilang, tapi hari ini aku capek. Ya, oke. Kamu mau butuh istirahat hari ini? Ya, kayaknya aku butuh istirahat hari ini. Oke, ya udah. Aku sih cukup luas ya soal ini, terutama dalam masa pandemi. Oh, oke, kita istirahat hari ini gitu. Menghargai bahwa setiap orang butuh istirahat, itu kebutuhan bersama gitu. Maka dia akan bisa bilang, oh iya, memang mama butuh istirahat anyway, ya udah papa butuh istirahat anyway, dan aku juga butuh istirahat anyway gitu ya. Jadi itu budaya yang bisa dibangun dari kecil sih. Wow, thank you banget nih Kak Ciska dan Kak Astrid ya Kak ya. Insight-nya banyak banget nih yang didapat. Aku karena waktunya juga tidak terlalu banyak, aku boleh lanjut ke pertanyaan yang lain ya Kak ya. Walaupun sebetulnya banyak banget yang pengen aku tanya dari tadi. Nah, ini ada pertanyaan Kak. Tadi kan sempat Kak Astrid juga dan Kak Ciska juga sempat bilang ya, ada kerjasama gitu ya di rumah lah ya, baik itu dengan pasangan atau mungkin dengan siapapun yang di rumah. Nah, ini ada yang sharing kasusnya berbeda nih. Yang pertama tinggal dengan mertua, tapi yang satu single mom gitu. Nah, yang pertama dulu, ini yang bertanya bagaimana, mungkin terserah boleh Kak Astrid atau Kak Ciska. Ini gimana ya Kak kalau kita tinggal dengan orang tua atau mertua yang gaya pengasuhannya beda nih dengan gaya pengasuhannya kita dan pasangan gitu. Nah, kita udah sepakat mengenai satu hal misalnya dengan pasangan, tapi sama mertua atau orang tua ini nggak boleh gitu. Nah, ini yang harus dipilih nih bagaimana nih, ada perbedaan gaya pengasuhan dengan pengasuh yang lain ya selain kita dan pasangan. Mungkin itu bikin jadi stres sendiri ya, jadi sumber stres sendiri untuk bapak atau mama ini. Ya, silakan Kak. Siapa, mungkin Kak Ciska atau mungkin Kak Astrid? Aku kebetulan kayaknya kalau sharing pengalaman aku sendiri nggak ada, karena dari awal menikah kebetulan sih aku udah tinggalnya berdua sama suami, mengasuh anak-anak juga kita yang pegang kendali utamanya aku sama suami sih. Jadi memang kita nggak co-living dengan mertua. Jadi kalau sharing pengalaman aku kayaknya kurang mumpuni nih. Mendingan Kak Astrid aja yang take over deh. Oke, terima kasih Kak Ciska. Jadi gini, masalah klasik sebenarnya ketika pola asuh berbeda antara nenek dan orang tua, nenek kakek dan orang tua. Itu ya pokoknya seabadi kisah Cinderella, maka kisah ini akan terus ada gitu ya. Udah nih dibilang es krim cuma weekend ya, tiba-tiba hari Selasa udah ngebut es krim di rumah eyangnya. Itu kan hal yang ya udahlah gitu ya, semua orang kayaknya nyaris semua keluarga mengalami hal ini gitu. Tapi yang perlu diingat adalah makin lama anak makin bisa mengenal situasi gitu ya. Oke, di satu nilai-nilai yang utama kita harus duduk bareng antara orang tua dan kakek nenek bahwa kita mau anak kita begini, maka kita begini ya gitu. Aturan ini dibuat supaya perilaku ini tidak muncul ya. Kadang kakek nenek tuh niatnya baik, tapi mereka tidak paham konsekuensi panjangnya gitu. Jadi yang penting aku nggak tahan dengar cucuku nangis, aku nggak tahan dengar cucuku merengek, aku kasihlah gitu. Mereka tidak sadar bahwa itu ada konsekuensi panjang ke depan gitu. Jadi kadang perlu didudukin bersama, kasih tahu. Saran aku kalau misalnya ini orang tua dari suami, biar suami yang bicara. Kalau ini orang tua dari istri, biar istri yang bicara. Lebih nggak hurt feeling lah kalau misalnya ada salah kata atau apa gitu. Nah, ketika duduk bersama dijelaskan kenapa ini harus dilakukan. Aturan ini kenapa tidak boleh dilakukan. Tapi untuk hal-hal yang tidak esensi itu tadi kayak misalnya ya jajan-jajan colongan lah gitu ya, atau hal-hal apalah gitu yang tidak esensi. Suka nggak suka ya namanya co-living gitu ya, co-living dengan aturan banyak orang gitu ya, akhirnya kita harus mulai oke ya nak, jadi kalau sama mama kamu es krim cuma boleh weekend, tapi kalau eyang ngasih di luar hari itu ya itu terserah eyang, tapi kalau sama mama di weekend. Lama-lama anak akan menyadari kok boundariesnya. Oh oke.
kalau misalnya sama mama, aku mintanya ini. Kalau sama eyang, tiba-tiba dikasih, ya udah makasih. Gitu. Itu lama-lama anak akan paham boundariesnya. Gitu. Tapi ya tadi, jangan lupa core value tetap harus duduk bareng dan dibicarakan bersama. Gitu ya. Dengan alasannya, kadang tuh jangan cuma, aku paham gitu ya, kadang aku sebagai orang tua juga kadang gitu ya sama orang, sama eyangnya atau apa, ih kan dikasih tahu jangan diginiin anak gitu. Jadinya mereka tuh kayak, emang kenapa kalau aku begini kan aku sayang cucu gitu, jadinya nggak masuk gitu. Tapi kalau misalnya jadi kalau begini ujungnya begini gitu, mereka akan lebih oke sih, iya sih benar juga, dijelaskan alasannya. Kalau nggak mempan juga, saran aku adalah datang ke pihak ketiga yang diakui, misalnya dokter, psikolog, datang duduk bareng dijelasin sama orang pihak ketiga yang punya profesinya. Mungkin eyang akan lebih, oh iya, daripada dikasih tahu anaknya sendiri, kadang itu kan ada masalah, dulu kamu nggak diapa-apain juga baik-baik aja gitu ya. Jadi ada isu-isu seperti itu, tapi kalau ahli yang ngomong kadang lebih mudah diterima gitu. Itu dulu aku gitu soalnya soal soal pola asuh, aduh aku nggak mau ribut lah, aku datang ke klinik laktasi sama mertua, sama mamaku, sama mbaknya, sama suami, ya aku nggak mau aku yang ribet gitu. Itu akan lebih membantu gitu ya. Itu yang kalau memang co-living gitu. Jadi sepakati sama suami core value-nya apa yang mau didudukin bareng sama orang tua, sisanya ya merem-merem dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Gimana dong? Berarti memang tadi ya Kak, ada hal yang bisa ditolerir, ada hal yang itu memang tadi ya core, jadi intinya ya, jadi inti hal yang nggak bisa ditolerir ya. Apalagi mungkin kalau ada anak yang alergi kan ya, ada anak-anak yang alergi tapi mungkin orang tua atau eyangnya nggak tahu ya. Nah, itu yang perlu betul-betul strict gitu ya, tanda petik ya. Oke, thank you Kak. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak, terakhir. Kalau tadi kan dia co-living ya, tinggal bareng sama mertua atau orang tua. Nah yang sekarang ini ada apa ya, kegelisahan juga ya dari salah satu penanya. Jadi, nah kondisinya adalah beliau unmarried ya, jadi single mom, lalu hidup sebatang kara dengan anak tunggal. Nah semenjak memiliki posisi ini sebagai single mom, dia jadi sering banget ngerasa burnout gitu. Nah belum lagi kalau anak tingkah lakunya banyak ya gitu yang bikin kayak hilang sabar gitu ya. Lalu juga soal finansial, lalu kalaupun nggak ada masalah aja dia sering kali baper, dibilangnya di sini ya, sering banget baper. Dan suatu ketika dia sering tersinggung nih ketika anaknya dibilang kok anaknya kurus gitu ya, seolah-olah kayak nggak diasuh ya dengan baik gitu. Dan juga pressure-nya lagi dengan pekerjaan, dengan lain-lain ya gitu. Nah sedangkan kan karena single mom, nah apakah bagaimana nih biar hati ibu atau bapak ini kuat dan gak cepet capek dengan kondisi anak yang lagi aktif-aktifnya, dengan peran-peran yang ada, dan juga mungkin kondisi persepsinya adalah kondisi sosial tuh yang underestimate single mom ya yang tidak menikah gitu. Dan itu sih Kak, itu yang pertama tadi ya, gimana caranya biar dia bisa mengelola tadi ya hatinya gitu. Dan yang kedua tadi dia sering ngerasa lepas kontrol nih kalau anaknya mungkin terlalu aktif atau anaknya bertingkah laku tertentu, dia jadi sering lepas kontrol. Nah apakah jiwanya nih udah mulai nggak sehat nih? Jadi tadi kalau yang pertama, bagaimana dengan segala peran itu as a single mom bisa mengelola hatinya, dan yang kedua adalah kalau sering lepas kontrol nih, apakah ada gangguan kejiwaan nih yang dialami oleh ibu atau bapak ini? Ya boleh. Makasih Kak Astrid. Silakan. Oh, aku berarti ya. Gini, kalau masalah apakah ada isu kesehatan mental di sini, apakah ada gangguan kesehatan mental yang lebih berat gitu ya, saran aku adalah konseling gitu ya. Kalau dalam situasi seperti ini ada konseling online atau misalnya bisa di tempatnya nanti bisa datang gitu, ibu bisa datang, saran aku konseling, karena tidak bisa nih aku bilang kayaknya ada deh atau kayaknya enggak deh hanya dari hal seperti ini gitu ya. Tapi memang tidak sehat ketika kita merasa tadi tuh yang dijabarin, capek terus-terusan, gampang easily irritate, mudah terganggu, gampang snap out sama anak gitu ya. Itu memang tidak sehat gitu. Maksudnya tidak sehat di sini adalah tidak optimal. Entah di sisi mana bisa dibantu, sebaiknya konseling gitu ya. Nah,
Kalau ditanya gimana, tadi pertanyaan pertama apa, Ca? Boleh diulang? Sorry. Berarti tadi kalau yang terkait dengan gangguan apa ya, bukan gangguan tapi apakah kejiwaannya sudah sehat atau bukan. Nah, kita memang tadi ya berarti dirujuk ya Kak, kalau ngerasa ini udah betul-betul tidak bisa dikelola sama diri sendiri, sudah coba berbagai cara tapi tetap tidak, it doesn't work gitu ya, nggak bekerja, ya berarti perlu konseling tadi ya, perlu ke ahlinya gitu ya Kak ya, untuk bisa mendiagnosa. Nah, tadi kalau yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak dia mengelola sebagai single mom, mengelola segala peran yang ada nih, semua sumber stres yang ada? Thank you, Kak. Oke. Single mom itu aku sangat respect sih dengan semua. Parenting is hard. Kemudian peran yang lain juga tidak mudah gitu ya. Tapi aku percaya kita sebagai manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Entah ada teman, komunitas, ataupun orang lain yang bisa membantu kita dalam melewati masa-masa seperti itu. Komunitas single mom banyak banget dan cukup solid gitu ya, bisa dicari untuk berbagi, tahu bahwa dirinya tidak sendiri, kan seperti tadi yang tahu bahwa kita nggak sendiri dan tahu apa yang salah dengan kita, itu sudah setengah jalan untuk membantu diri gitu. Jadi coba join komunitas, kemudian ada teman-teman baik di sekitar yang bisa dimintain tolong gitu, untuk misalnya bisa nggak ke rumah sebentar, misalnya bisa gitu ya, ke rumah sebentar untuk main sama anakku 2 jam, aku mau tidur 2 jam aja gitu. I think kalau teman yang sangat baik itu nggak apa-apa loh, kayak gitu. Ketika kita bilang family gitu ya, ketika kita bilang support system itu tidak melulu pasangan atau keluarga beneran gitu, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya bukan keluarga, tapi bahkan lebih erat dibandingkan keluarga kita sendiri. Aku percaya ada circle seperti itu juga di sekitar kita gitu. Kemudian yang perlu diingat juga adalah selama ini survive-nya bagaimana. Aku yakin juga setiap orang punya mekanisme untuk bertahan sendiri. Kita semua berdaya untuk bertahan kok gitu. Jadi coba dicatat, dirunut dulu itu kalau aku stres sendiri nggak ada yang bantuin aku gimana ya. Kadang perlu dicatat bahkan gitu ya, untuk dirunut pelan-pelan. Yang akhirnya kita bisa tahu bahwa oh iya ternyata aku bisa begini. Oh iya ternyata support system yang ini belum pernah aku tanya-tanya lagi. Oh iya ternyata aku pernah ngelewatin ini dan ini ternyata aku survive gitu. Kadang itu perlu diingatkan lagi. Jadi coba kalau ada waktu refleksi lagi, selama ini bertahannya bagaimana sih? Bisa kok, apa ya yang digunakan gitu. Itu bisa dicari tahu gitu. Oke, Kak, makasih banyak Kak Asit ya. Semoga siapapun tadi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa bisa mencerahkan, bisa menguatkan ya. Jadi semangat ya, paling nggak udah terfikirkan jalan keluarnya paling nggak apa. Oke, Kak, terakhir boleh ya Kak, terakhirnya ada satu lagi. Ini mungkin Kak Asit kenal ya, ini kan temannya Kak Asit nih kayaknya nih kalau saya lihat namanya nih. Halo Tante Atit. Nah, selama working from home, seringkali batasan waktu kerja ini kan jadi blur ya Kak ya. Jadi contohnya aktivitas mendongeng dengan anak ya. Kayak orang ini mama ini sudah capek sekali, letih sekali. Nah sebetulnya suami ini mau take over nih Kak, tapi anak maunya sama mamanya nih. Nah mungkin ini ada di lain case, tidak hanya mendongeng ya. Mungkin tadi kan berbagi peran, tapi si anak maunya cuma sama mama aja gitu. Nah nggak mau dilepas gitu ya, nggak mau sama papanya. Nah ini gimana ya Kak ya? Mungkin Kak Atet boleh menjawab, nanti Kak Ciska kalau ada tambahan boleh Kak? Oke. Biasanya hal ini terjadi ketika memang ya anak sih kadang gitu ya, maunya sama mama, nggak tahu apapun itu, ya papanya ada di situ, mau megang, tapi maunya sama mama gitu ya. Tapi balik lagi tadi, anak diberi pengertian bahwa iya tapi mama harus istirahat sebentar supaya bisa main lagi besok sama kamu gitu, atau bisa main lagi nanti sama kamu. Oke, atau misalnya aku bacain tapi sambil tiduran ya gitu. Jadi maksudnya kita negosiasi posisi yang win-win solution lah gitu. Aku percaya kalau anaknya sudah bisa memilih sama mama gitu ya, itu berarti secara negosiasi udah bisa dilakukan. Kan udah bisa milih, biasanya anak udah bisa nawar-nawar tuh kalau di umur bisa milih gitu. Jadi
coba negosiasi sama anak, aku bacanya sambil tiduran ya, atau oke deh, tapi kamu yang ambil bukunya, bawa ke sini, lalu aku bacain, lalu kamu yang kembalikan lagi ya. Jadi sebisa mungkin effort yang dikeluarkan lebih kecil meskipun harus melakukan itu. Atau misalnya nih, bacainnya nggak usah benar-benar sampai per kata, tapi diceritakan gambarnya gitu ya, akan lebih singkat waktunya gitu. Tapi sebisa mungkin tetap present gitu, tetap hadir, karena iya capek gitu ya, iya capek, tapi kita sebagai orang dewasa memang harus bisa meregulasi diri, push diri sedikit dulu gitu, supaya, karena kalau merengek juga kita nggak bisa istirahat gitu. Itu sih ketika anak nggak mau, maunya sama mama tuh kan, dan ketika sama papanya misalnya tuh, kalau anak yang sudah bisa negosiasi seperti ini, itu ada aja kayak modelnya, tuh kan kalau sama papa gini deh, kalau akan ada aja gitu. Jadi pick your battle wisely, saran aku, pick your battle wisely. Kayaknya akan lebih cepat kalau aku yang handle baca terus aku istirahat dibanding bujuk-bujuk anak untuk sama papanya, kayaknya akan lebih capek gitu. Oke. Thank you Kak Astrid. Kalau Kak Ciska mungkin boleh. Tadi bacaan. Sorry Kak, halo? Sorry Kak, iya. Keputus tadi. Ya. Kalau tadi memang pekerjaan demanding, kita bisa bikin jadwal nih sama anak gitu ya. Kita sepakati bersama yuk. Kamu baca buku sama mama di hari ini dan ini. Kamu baca buku sama papa di hari ini dan ini gitu. Jadi dari awal sudah ada kesepakatan bersama. Jadi anak tinggal dilihat, oh ya sekarang hari apa, sama siapa, itu akan lebih enak kali ya. Iya, thank you Kak Astrid untuk tadi tipsnya ya Kak ya. Nah kalau mungkin Kak Ciska mau nambahin ya Kak tadi dengan pasangan gimana nih melibatkannya? Iya, itu sih kayaknya kita alami secara berjamaah ya semua ya, sebagai ibu-ibu ya. Anak kayaknya maunya pokoknya sama mama gitu, apa-apa tanyanya sama mama. Mau kita lagi mandi, kayak tadi Kak Astrid cerita ya, mau kita lagi mandi, bisa banget tuh anak gedor-gedor pintu kamar mandi, ngelewatin bapaknya yang nggak ngapa-ngapain buat nanya, bajuku di mana ya? Tanya sama papa di luar, mama lagi keramas, masih shampoan rambutnya. Memang ada, apalagi di usia mereka masih kecil-kecil, memang gitu banget sih. Itu juga aku alamin. Dan tadi yang Kak Astrid usulin itu bagus banget sih menurut aku. Mungkin pertama dibikin struktur dulu gitu ya, aturan gitu soal membaca, soal playing time, apapun itu diusahakan memang kalau bisa ada rutinitas lah gitu yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau tiba-tiba ada melenceng-melenceng, kita bisa balikin ke situ. Perjanjiannya gimana? Jam segini kan udah nggak baca misalnya, atau jam segini udah nggak main, atau di hari ini bukan mama yang bacain tapi papa. Dan kadang-kadang juga kalau mereka kekeh gitu ya itu kan maunya sama mama, mau dibacain buku yang ini spesifik, buku tebel mana gitu lah, maunya sama mama gitu. Ya aku sih biasanya sih ngomong apa adanya, mama ada kerjaan, atau mama capek banget, atau mama masih nemenin adik bayi lagi agak rewel, mama harus fokus dulu sama adik bayi, nggak apa-apa sama papa aja. Kalau sama papa nanti bisa ini loh gitu, terus kasih tau lah keunggulannya si papa apa gitu yang mama nggak bisa gitu. Misalnya kalau papa bisa suara dinosaurus loh, mama nggak bisa loh suara dinosaurus, papa tuh paling jago. Jadi iming-iming gitulah gitu. Walaupun kadang suami suka, weh kok nggak janjian lu nih suara dinosaurus gitu. Cuman ya udahlah, saling tackle aja lah ya, tag team, tolong ya papa, nanti aku bales lah bikinin apalah buat kamu nanti. Cuman ya coba entice dan ingetin anak-anak kalau sama papa tuh ada serunya tersendiri juga loh, ada hal-hal yang cuman sama papa nih kamu bisa ngedapetin, jadi sok atuh manfaatkan dan kasih pengertian juga gitu kalau kadang-kadang memang ada masanya mama harus mengerjakan hal lain, nggak bisa dulu sama kalian, tapi tenang aja ada mama dan papa di sini yang siap lah gitu untuk menemani kamu gitu. Wow, thank you banget ya Kak. Ini Kak Astrid dan juga Kak Ciska tadi ada hal yang praktis ya gitu yang juga didapat dan insight juga yang didapat ya terkait dengan parental burnout ini ya, kelelahan menjadi orang tua ya atau menjalankan peran-peran orang tua. Ini sebetulnya ada pertanyaan lagi sih Kak, tapi kita mohon maaf untuk papa mama, untuk teman-teman pertanyaannya belum semuanya bisa dijawab. Nah, semoga paling tidak apa yang tadi disampaikan, tips-tipsnya gitu ya, ada ciri-ciri tadi bahwa kita sudah mulai terlalu overwhelmed, sudah mulai
ini alarm kita sudah harus menyala nih. Ya, semoga itu bisa ini ya, bisa ditangkap dan mungkin bisa dipakai di konteks-konteks yang lain ya gitu. Pasti ada banyak sekali konteks-konteks yang berbeda ya dari papa mama. Semoga itu bisa diaplikasikan di konteks-konteksnya teman-teman sekalian, papa mama sekalian. Nah, kita ada Kak Astrid saat ini mau melakukan sesuatu, mau membacakan kalau membacakan cerita lah ya. Ini surprise untuk papa mama sekalian. Ya, ini ada hadiah ya. Ini giveaway kali ya, giveaway dari Kak Astrid. Iya, silakan Kak Astrid. Oke, jadi kalau di kelas Rumah Dandelion itu kita biasanya memulai kelas dengan baca buku cerita gitu ya. Baca buku ceritanya sesuai konteks dengan apa yang lagi dibahas. Nah, kebetulan aku punya cerita nih yang sesuai konteks. Coba ya, aku share screen dulu. Jangan minta aku share bukunya ya, itu nanti melanggar hak cipta. Jadi nanti cari sendiri aja. Oke, kelihatan? Oke, ini ya, judulnya The Good Egg atau telur yang baik. Kita lihat ceritanya telurnya ngapain ya. Oh halo, aku baru menyelamatkan kucing nih. Tahu kenapa? Karena aku adalah telur yang baik. Telur yang sangat baik gitu katanya. Bener deh, aku tuh melakukan semua hal baik. Aku membantu bawa belanjaan, aku menyiram tanaman, aku bantu ganti ban, aku bahkan bantu kamu ngecat rumah. Pokoknya bantuan apapun yang kamu butuhkan, aku bisa lakukan karena aku adalah telur yang sangat baik. Dari dulu aku telur yang baik, dari masih di dalam toko, di dalam kotak telur, ada selusin telur, dan aku adalah telur yang baik. 11 telur yang lain, ini ada namanya nih, Mac, Peck, Greg, Clegg, Shell, Shelly, Sheldon, Shelby, Egbert, Frank, dan other Frank itu bukan telur yang baik. 11 telur yang lain, perilakunya mereka suka mengabaikan waktu tidur, mereka suka makan makanan manis sepanjang hari, mereka suka marah sambil teriak-teriak, mereka nangis tanpa alasan, mereka banting-banting barang. Mereka bukan telur yang baik, sementara aku harus bertanggung jawab memperbaiki akibat dari yang mereka lakukan. Aku yang berusaha menjaga semua tetap rapi, aku yang berusaha menjaga semua tetap damai, karena aku adalah telur yang baik. Tapi semuanya kayaknya nggak peduli deh. Meskipun aku berusaha keras, sampai suatu pagi aku menyadari ada retakan di kulitku. Oh, telurnya retak dan mereka merambat kemana-mana. Dokter bilang bahwa ini karena semua tekanan yang aku berikan kepada diriku sendiri. Tekanan itu membuat orang lain, tekanan itu karena aku berusaha membuat orang lain menjadi lebih baik. Jadi aku berusaha bertindak baik sama semua orang, akhirnya aku retak. Literally, aku benar-benar retak gitu. Aku merasa aku harus berubah. Aku sudah merasa cukup, aku harus berubah. Jadi aku bilang sama 11 telur yang lain, udah ya, aku mau pergi dulu. Karena aku retak, aku mau pergi dulu. Aku berjalan-jalan dari kota ke kota, jam jadi hari, hari jadi minggu, dia sudah nggak bisa hitung lagi berapa lama jalan sendirian. Tapi di luar sana, di jalan, di bawah bintang, aku berusaha fokus terhadap diriku sendiri dan bertanya sebenarnya apa yang aku butuhkan. Dia berjalan-jalan, dia baca buku, dia mengambang di sungai, berenang di sungai, menulis jurnal, bernafas dengan teratur, bahkan mencoba hobi baru, melukis. Dalam satu kali ini, aku benar-benar menemukan yang namanya waktu untuk diriku sendiri. Dan coba tebak, retaknya sedikit demi sedikit hilang. Dia mulai merasa menjadi dirinya sendiri lagi.
Jadi ketika dia sudah pulih, dia sekarang tahu bahwa aku berusaha tidak terlalu cemas, aku akan menjadi telur yang baik buat teman-temannya, tapi juga telur yang baik bagi dirinya sendiri. Akhirnya dia pulang dan ternyata semua teman-temannya merindukan dia gitu ya, menyambut, dan ya kadang-kadang memang semua masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya, tapi tidak seperti sebelumnya. Aku menyadari bahwa tidak ada telur yang sempurna dan aku tidak perlu menjadi telur yang sempurna. Dan aku tidak apa-apa dengan hal itu. Jadi satu lusin sekarang berkumpul kembali dan kita menjadi lebih solid dari sebelumnya. Oke, sudah deh ceritanya. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu semuanya. Bagus sekali. Wah. Ini ya dalam sekali ya, walaupun kayak buku cerita ya. Aku kayak mau menangis kayak bacanya tadi. Bagus Ya, banget. ini buku cerita anak kok. Pas banget sama obrolan kita. Iya, pas banget. Dan ternyata ini ya, Kak, ini salah satu dengan buku cerita yang tepat itu bisa mengajarkan anak-anak juga ya, nggak cuma anak-anak, mungkin Iya. ngajarin pasangan kita juga ya. Gitu. Thank you banget Kak Astrid. Mungkin Kak boleh nggak Kak sekalian mungkin closing, waktu kita juga sudah habis gitu ya. Kakak boleh, Kak Astrid dulu boleh closing statement nggak Kak dari untuk para papa mama di luar sana nih, mungkin yang juga dengan pergumulannya masing-masing ya gitu. Boleh Kak Astrid, setelah ini boleh Kak Ciska. Oke, aku ingat sebuah kalimat sih ketika setiap kali ngomongin parental burnout, aku ingat sebuah kalimat yang adalah there's no way we can be a good parent. Tadi aku udah bilang, nggak mungkin kita bisa. But there's a million way we can be there's no way we can be a perfect parent, but there's a million way to be a good parent gitu. Nggak ada orang sempurna, itu nggak ada gitu ya. Tapi mau jadi orang baik caranya banyak gitu. Jadi ingat aja gitu ya bahwa berusaha sempurna itu berarti melangkahi kapasitas kita gitu. Oke, thank you banget Kak Astrid untuk sharingnya ya malam hari ini. Kak Ciska boleh Kak? Oke, pertama mau bilang thank you sekali lagi buat semua, buat Ica, buat Kak Astrid, buat semua attendees yang hadir, buat Rumah Dandelion, buat Wahana Visi. Makasih ya aku diajakin event virtual ini, menyenangkan banget. Satu hal yang pasti, kayak Kak Astrid bilang di awal, untuk sekedar tahu bahwa kita nggak sendirian menjalani ini itu udah membantu banget. So I appreciate this very much, makasih banyak. Dan mengenai bagaimana caranya kita bisa saling menyemangati, saling support, ini hal-hal kayak gini juga berguna banget kan menurut aku, menemukan gitu wadah, support system baru, network baru yang menjalani apa yang kita jalani, itu juga bentuk kekuatan kok buat kita gitu. Jadi aku senang banget nih bisa nemuin juga teman-teman baru di sini, dan mungkin ini juga bisa jadi kebiasaan baru mudah-mudahan buat semua peserta gitu, untuk terus mencari referensi, inspirasi, dan network baru yang mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan buat kita gitu ya, supaya kita menjalani hari-hari kita sebagai parents dengan lebih bahagia, dengan penuh rasa cinta, dengan rasa ikhlas, supaya kita benar-benar bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Paling kalau misalnya boleh aku ingetin cepet aja rangkuman dari sharing aku dan juga tips-tips dari Kak Astrid yang bagus banget. Kak Astrid, I love you banget, tadi banyak banget pencerahan-pencerahan gitu yang aku dapetin, mulai dari cinta diri sendiri, self-compassion ya tadi ya istilahnya ya Kak Astrid ya. Self-compassion is essential. Kalau kita nggak cinta diri sendiri, kita nggak bisa cinta sama orang lain sih pada intinya. Komunikasi dengan keluarga, dengan pasangan, terus bagaimana kita juga menemukan ide kegiatan yang seru-seru sama anak supaya bonding time juga lebih bermakna, kita juga ikut happy ngejalaninnya, dan mungkin siapa tahu ada hobi baru atau bahkan talenta baru gitu ya yang terkuak nih di masa-masa pandemi ini. Terus mau nggak mau sih walaupun susah, istirahat cukup tuh kayaknya juga krusial banget sih ya, bagaimana caranya supaya kita tetap mendapatkan istirahat yang at least secara kualitas lah benar-benar cukup, kalau misalnya susah buat secara kuantitas. Dan kalau buat aku pribadi,
ngaruh juga dengan makan makanan sehat dan olahraga. Carilah olahraga yang juga ngejalaninnya ikhlas ya, nggak yang terpaksa. Tiap orang beda-beda. Mudah-mudahan sih dengan itu semua suasana hati kita, kondisi jiwa kita, dan pada akhirnya cinta kita bisa benar-benar utuh buat keluarga. Oke, amin. Thank you, Kak Ciska. Tadi aku ingat ini ya, salah satu pencerahan yang aku dapat tadi, mencintai itu suatu energi ya gitu. Satu energi itu kan kayak baterai ya, kayak batu baterai gitu kalau di handphone. Nah, kita kadang-kadang aja handphone aja kita sering ya aware gitu ya, nih tinggal 90%, 70% atau bahkan udah low bat ya. Kita aja suka cek ya baterai kita ya. Nah, kalau sama handphone aja kita bisa aware ya dengan energinya tinggal sisa berapa, lalu kita langsung charge. Nah, masa kita nggak aware juga sama diri kita ya, gitu. Kalau handphone aja cepet-cepet kita cari chargeran, bahkan kita sampai pinjem orang, sampai mungkin kita bisa bayar alat charger ya, kalau di bandara tuh. Nah, ya masa handphone aja kita share itu, masa ke diri kita sendiri kita tidak tidak share itu gitu, mengusahakan agar energinya di charge lagi. Aduh, aku sangat joyful banget, aku sangat senang banget malam ini bisa belajar lagi. Dan makasih buat Kak Astrid, buat Kak Ciska untuk sharingnya, pengalamannya, semuanya, semua satu paket lengkap lah pokoknya. Dan semoga juga teman-teman makasih yang sudah bergabung. Nah, sebelum menutup ngobrol-ngobrol kita, aku mau share ada invitation, ini undangan juga sih untuk para moms, para papa-papa di luar sana, kakak-kakak, teman-teman. Nah, ini ada next event kita. Yang pertama nih, kita ada IG Live lagi. Jadi Wahana Visi kita punya Instagram. Nah, di situ kayak berkala gitu, kita suka ada sharing session sih sebetulnya. Yang pertama tentang antisipasi kecanduan gadget pada anak. Nah, ini kan ini banget, ini isu yang lagi jadi juga isu banget ya Kak ya, teman-teman. Anak-anak online learning gitu, semua serba screen time ya, serba di depan layar gitu. Nah, ini itu tanggal 25 September, which is berarti itu 2 hari lagi, lusa. Terus juga jangan lupa jam 7 malam waktu Indonesia Barat gitu. Jadi langsung nanti hari Jumat malam cek Instagramnya Wahana Visi, ada Kak Marta Francisca dari WVI, dan juga ada psikolog anak dan remaja yaitu Kak Novita Tandri. Lalu yang next event berikutnya itu ada IG Live juga, itu tentang, nah ini tadi yang dibahas sama Kak Ciska ya, disebutin sama Kak Astrid, orang tua juga butuh me time. Nah, ini Selasa depan, ya pas banget nih Kak, memang Kak. Selasa depan itu dengan ada Kak Nago Tejena, yaitu psikolog juga, dan juga ada Bang Drias ya, dari Wahana Visi Indonesia. Jadi stay tune. Lalu yang berikutnya, nah ini aku udah cocok belum Kak jadi penyiar Kak Ciska kira-kira Kak? Yang berikutnya ya. Banget. Yang berikutnya, nah ini lagi nih, kita kolaborasi lagi sama Rumah Dandelion. Nah, jadi kita ada tanggal 30 September, minggu depan, itu tentang pentingnya, emotional care untuk orang tua. Jadi kalau hari ini kita banyak mengupas tentang burnout pada orang tua, nah kita mau spesifik lagi, kita mau mengupas tentang apa sih pentingnya emotional care untuk kita nih sebagai orang tua ya. Nanti ada Kak Carmelia dari Rumah Dandelion, sebagai psikolog dan juga lifestyle entusias ya gitu, dan juga ada yang sharing juga, nanti ada public figure, ada Kak Elis, dan juga nanti ada Kak Marta dari Wahana Visi. Jadi silakan daftar langsung gitu, biar minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan belajar hal baru ya gitu. Energinya di-charge lagi energinya. Yes. Gitu, itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya Kak Astrid, Kak Ciska, Sama-sama. dan juga teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Ada linknya di chat, sudah di-sharing oleh Kak Gracia. Bisa langsung klik linknya untuk daftar segera di webinarnya Rumah Dandelion dan juga Wahana Visi. Terima kasih teman-teman. Semangat, tetap sehat, dan tetap happy. Gitu. Walaupun lagi nggak happy ya udah me time aja ya, ambil energi lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.